Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Komunisi Promotor, Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, dan Bapak Profesor Dr. Rufri MS. Kemudian yang saya hormati Bapak Komunisi Pembahas, Bapak Profesor Dr. Zaid Mawari Effendi, MPD, dan Bapak Dr. Yerizon MSI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil literasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik dan literasi di SMP. Sebagai latar belakang dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi matematika siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil survei lembaga internasional seperti PISA, kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiansah dan Rahmawati dari Kemendikbud, kemudian hasil investigasi awal yang peneliti lakukan pada SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Rendahnya literasi matematika siswa ini menunjukkan bahwa selama lebih kurang 9 tahun belajar matematika, siswa belum mampu untuk menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak peka terhadap fenomena matematika yang ada di sekitar mereka. Untuk menemukan solusi alternatif dari permasalahan ini, perlu dilakukan atau diketahui faktor-faktor penyebab dari rendahnya literasi matematika siswa ini di lapangan. Untuk itu, dilakukan investigasi awal berupa wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa, observasi kelas, analisis instrumen, kemudian analisis literatur, dan penelitian terkait. Selama investigasi awal diperoleh informasi yang pertama, guru belum mengetahui PISA Mathematics Framework, siswa tidak terlatih dalam soal literasi matematika, instrumen penilaian jauh dari muatan literasi matematika, pembelajaran belum menjadikan permasalahan realistik sebagai starting point, kemudian bahan ajar belum mendukung literasi matematika siswa, kemudian belum ada model atau pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek-aspek literasi matematika siswa. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan solusi alternatif dari permasalahan ini adalah mengembangkan model pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik dan literasi di SMP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik model pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik dan literasi yang valid, praktis, dan efektif untuk memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa di SMP. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik dan literasi yang valid, praktis, dan efektif untuk memfasilitasi pencapaian literasi matematika siswa di SMP. Pentingnya penelitian ini bagi praktisi sebagai solusi alternatif masalah rendahnya literasi matematika siswa. Bagi siswa akan meningkat kepahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian bagi kepala sekolah sebagai informasi pencapaian literasi matematika siswa. Bagi dunia pendidikan sebagai sumbangan pikiran inovasi pembelajaran matematika. Kemudian bagi peneliti sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Tinjauan pustaka, kajian teori dalam penelitiannya menyangkut pendekatan PMR, HLT, literasi matematika, teori belajar dan model pembelajaran. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah desain riset model flow yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap preliminary riset, tahap development atau tahap prototype, kemudian tahap penilaian. Dalam preliminary riset dilakukan analisis kebutuhan dan konteks. Di sini peneliti melakukan analisis kebutuhan guru, analisis kebutuhan siswa, analisis kurikulum, analisis konsep, dan analisis karakteristik siswa. Kemudian dilanjutkan dengan review literatur dan pengembangan kerangka konseptual atau kerangka teori. Pada tahap prototype dilakukan yaitu mendesain prototype, yaitu mendesain model pembelajaran berbasis pendidikan realistik literasi, termasuk mendesain buku model, buku guru, buku siswa, dan HLT. Kemudian ada evaluasi formatif dan revisi. Pada tahap asesmen PS dilakukan evaluasi sumatif. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, dan tes. Sedangkan instrumen pengumpulan data itu menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, panduan studi dokumentasi, angket, lembar validasi, dan soal tes. Kemudian teknik analisis data menggunakan sanksi deskriptif dan sanksi inferensial. Untuk instrumen pengumpulan data sebelum digunakan divalidasi oleh ahli. Dalam hal ini hasil validasi diperoleh nilai validasi sangat valid dengan ICC baik dan baik sekali.
Uji coba instrumen dilakukan di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Uji coba dilakukan terhadap angket minat belajar dan soal tes literasi matematika. Hasil uji coba diperoleh informasi bahwa untuk angket minat belajar terdapat 6 soal atau 6 item tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari L tabel. Kemudian berdasarkan uji reliabilitas diperoleh R hitungnya sama dengan 0,882 lebih besar dari 0,6, kategori reliabilitas sangat tinggi. Untuk soal tes diperoleh semua item valid, reliabelnya tinggi. Kemudian tingkat soalnya diperoleh 2 soal mudah, 2 sukar, dan 4 sedang. Untuk daya pembeda diperoleh 5 soal kategori cukup, 2 soal kategori baik, dan 1 soal kategori sangat baik. Selanjutnya, uji coba lapangan. Uji coba di lapangan dilakukan pada 3 sekolah masing-masing di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, SMP Negeri 1 Padang dan SMP 7 Bukit Tinggi. Masing-masing sekolah mewakili sekolah level tinggi, level sedang, dan level rendah. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 yang diambil masing-masing dari 2 kelas. Kelas pertama diberikan model pembelajaran berbasis pendidikan relasi dan interaksi, dan 1 kelas kontrol tidak diberikan model pembelajaran berbasis pendidikan relasi dan interaksi. Tahap prototype. Yang pertama adalah mendesain prototype. Prototype dalam penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik dan literasi yang memiliki 5 komponen, yaitu sintak model, ada sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring. Model pembelajaran ini didokumentasikan dalam bentuk buku model, HLT, dan buku guru dan buku siswa. Selanjutnya dilakukan evaluasi formatif, yaitu untuk melihat validitas dan praktikalitas produk. Validitas produk berdasarkan aspek review diperoleh untuk buku model. Nilai validitasnya adalah 84,91, kategori sangat valid dengan ICC-nya 0,752, kategori baik sekali. Untuk HLT, nilai validitasnya diperoleh 86,8, kategori sangat valid, dan ICC-nya 0,807, kategori baik sekali. Untuk buku guru, diperoleh nilai validitasnya 83,42, kategori sangat valid, dengan ICC-nya 0,660, kategori baik. Untuk buku siswa diperoleh nilai validitasnya 82,41, kategori sangat baik, dan ICC-nya 0,799, kategori baik sekali. Untuk praktikalitas produk, itu tahap one-to-one dan small group, diperoleh informasi. Itu tahap evaluasi one-to-one untuk produk buku guru, nilai praktikalitasnya adalah 0,70,2, kategori praktis. Nah, pada small group, praktikal buku siswa diperoleh nilai 80,48, kategori sangat praktis. Kemudian keterlaksanaan model diperoleh nilai 84,92%, kategori sangat praktis. Kemudian tahap penilaian, di sini dilakukan praktikal budak pada uji file test. Diperoleh nilai untuk buku siswa, diperoleh nilai validitasnya adalah 1,66%, sangat praktis. Untuk buku guru, nilai validitasnya adalah 91,63, sangat praktis. Dan keterlaksanaan model pada field test itu adalah 84,93, kategori sangat baik. Kemudian efektivitas produk, pada aspek minat belajar untuk SMP Negeri 1 diperoleh nilai 80,11, sangat tinggi. Di SMP Negeri 1 Padang 78,95, kategori sangat tinggi. Dan SMP Negeri 7 Bukit Tinggi diperoleh nilai 79,30, sangat tinggi. Capaian literasi untuk ketiga sekolah ini adalah masing-masing SMP Negeri 1 Bukit Tinggi diperoleh nilai 523,28, kategori level 4. Kemudian di SMP Negeri 1 Padang 541,13, level 3. Dan di SMP Negeri 7 Bukit Tinggi 520,83, level 3. Kemudian dilihat dari aspek ketuntasan belajar siswa, diperoleh hasil di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi 100% siswanya tuntas dengan kategori sangat baik. Di SMP Negeri 1 Padang 87,1% tuntas, kategori sangat baik. Dan di SMP Negeri 7 Bukit Tinggi diperoleh nilai 76,82%, kategori baik. Uji efektivitas. Uji efektivitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis pendidikan
matematika, relasi, dan literasi. Kemudian juga untuk melihat apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran di level sekolah dalam mempengaruhi literasi matematika siswa. Untuk itu dilakukan desain faktorial 2x3 seperti yang tertera. Kemudian uji hipotesis yang dilakukan terdiri dari ada 3. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan literasi matematika siswa yang diuji yang diajar dengan model pembelajaran berbasis pendidikan matematika dan literasi dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis pendidikan matematika relasi dan literasi. Hipotesis kedua adalah terdapat perbedaan literasi matematika siswa pada level sekolah kategori tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga adalah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan level sekolah dalam mempengaruhi literasi matematika siswa. Kriteria uji dalam penelitian ini adalah ditolak H0 jika nilai signya kecil dari alfa dan terima H0 jika signya besar dari alfa. Uji hipotesis menggunakan ANOVA 2 arah untuk alfa 0,05 dan uji prasyaratnya adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji efektivitas diperoleh untuk uji prasyarat analisis diperoleh untuk uji normal diperoleh data bahwa untuk data literasi matematika siswa dengan model PMRL diperoleh nilai signya 0,200 lebih besar dari alfa, menunjukkan bahwa data berfungsi normal. Untuk data literasi matematika siswa dengan non model PMR diperoleh nilai signya 0,001 kecil dari alfa, berarti data tidak bersih normal. Selanjutnya untuk variabel level sekolah diperoleh nilai signya adalah untuk level sekolah tinggi 0,2 besar dari alfa, berarti data bersih normal. Kemudian untuk data literasi siswa di level sekolah sedang diperoleh nilai signya 0,68 besar dari alfa, berarti datanya bersih normal. Dan data literasi matematika siswa di sekolah level rendah diperoleh nilai signya 0,02 kecil dari alfa, berarti data tidak bersih normal. Kemudian dari uji homogenitas diperoleh data bahwa semua kelompok data baik dari data siswa ya berdasarkan model pembelajaran dan data dari segi level sekolah diperoleh nilai uji levelnya besar dari alfa. Jadi semua kelompok data mempunyai homogenitas variansi yang homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis pertama, karena terdapat kelompok data yang tidak bersih normal, maka dilakukan analisis uji non-parametrik. Untuk uji pertama dilakukan uji Mann-Whitney test, diperoleh nilai asymptotic sig sebesar 0,000 kecil dari alfa, berarti H0-nya ditolak. Berarti terdapat pengaruh model pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika literasi dan terhadap literasi matematika siswa. Kemudian untuk hipotesis ketiga itu dilakukan menggunakan Kruskal-Willis, itu diperoleh nilai asymptotic sig sebesar 1,47, berarti lebih besar dari alfa sehingga H0-nya diterima, berarti tidak dapat pengaruh level sekolah kategori tinggi, sedang, dan rendah terhadap literasi matematika siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, model pembelajaran berbasis pendidikan matematika sangat valid dengan karakteristik bahwa komponen model pembelajaran yang saling mendukung dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, terdiri dari atas rasional teoritis yang logis, sintaks, model sistem sosial, dan prinsip reaksi yang jelas, sistem pendukung yang sesuai dengan dan berpengaruh pada dampak institusional dan pengiringnya. Model pembelajaran berbasis pendidikan matematika juga layak dari segi isi, aspek penyajian, bahasa, dan grafikan.
Kemudian model yang kedua, model pembelajaran berbasis pendidikan matematika LSTT juga sangat praktis, dengan karakteristik mudah dilaksanakan dalam proses pelajaran, mudah diinterpretasikan oleh guru dan siswa, dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai pengganti atau variasi dalam model pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik dan literasi yang dirancang juga efektif dengan karakteristik berdampak pada pencapaian literasi matematika siswa, ketuntasan belajar siswa, dan dapat memunculkan minat belajar siswa yang tinggi dalam pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.